Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Bude Karto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari dapur atas ke lantai dekat pintu. Saat hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatanginya dari bawah sela-sela pintu di sampingnya. Spontan Bude Karto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Bude Karto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya, tanpa berpikir panjang dia langsung mencincangnya jadi kecil-kecil seperti potongan sayuran. Melihat ular kecil sudah mati, Bude Karto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuang di belakang rumah. Tepatnya sampai ular itu masuk di rimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tak berapa lama potongan-potongan ular memanjang membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak bagian potongan, akhirnya menjadi ular kecil yang utuh seperti sedia kala. Ular yang kembali hidup mendatangi Bude Karto dengan cepat di dapur. Di saat Bude Karto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tak sadar di bawah kaki Bude Karto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Bude Karto kaget bukan kepala, karena hal yang aneh terjadi di depan matanya, begitu banyak ular di lantai. Ia tertegun sejenak melihat kejadian ini. Masih dalam diamnya Bude Karto, ular-ular kecil yang sudah dibawanya dengan cepat kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu akan menggigit, Bude Karto berlari ke depan dan berteriak, "Tolong, tolong, ada banyak ular." Tapi apa daya dalam pelariannya ke depan, tak sadar kaki Bude Karto sudah terpatuk beberapa ular. Panji yang kaget langsung keluar kamar dan menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Panji dengan memegangi kedua bahu ibunya. "Itu, Nak, banyak ular mengejar Ibu," jawab ibunya menatap Panji serta berjingkrak-jingkrak karena panik dan takut. Panji melihat di belakang ibunya tidak ada apapun, dan dia kembali menatap ibunya. "Mana, Bu? Tidak ada apa-apa," jawabnya dengan meyakinkan dan menenangkan ibunya. Bude Karto ikut melihat di belakangnya, ternyata ular-ular kecil tadi sudah tidak ada. Perasaan Bude Karto mulai tenang, tapi ia merasakan sakit di kedua kakinya, seperti ditusuk-tusuk jarum. "Tapi kaki kok sakit begini, Leh?" kata ibunya yang memegangi kaki kanannya. "Sebentar, Bu. Ibu duduk dulu di kursi, saya lihat dulu," perintah Panji. Panji kemudian berjongkok untuk melihat kedua kaki ibunya yang dirasa sakit. Dia melihat dengan cermat dan perlahan. Sekian kali diamati dengan mata Panji sangat dekat. Kedua kaki ibunya tidak ada bekas apapun. Semua kulit kakinya terlihat normal. Dalam lubuk hatinya teringat kejadian akan hal dialami oleh bapaknya 1 tahun yang lalu. Dalam kebimbangannya, ia langsung memutuskan untuk mengajak ibunya ke dokter terbaik di kotanya. Karena semakin lama ibunya merasa semakin merasakan sakit di kakinya, sampai rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam kondisi kesakitan, ibunya dibawa dengan cepat oleh Panji dan istrinya ke dokter. Waktu di tempat dokter, ibunya diperiksa dan langsung disuntik. Perlahan sakit ibunya Panji mereda untuk sementara. Dalam kondisi ibu Panji yang sudah tenang dan merasa baikan, mereka kembali membawa ibunya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibunya dibaringkan di tempat tidur kamarnya dan dijaga oleh istri Panji. Sementara Panji pergi ke toko dan sawah untuk sekedar mengawasi serta melihat hasil kerja Didin di lapangan. Hari menjelang malam, Didin dan Panji pulang bersama. Kedatangan mereka berdua dikagetkan dengan banyak orang yang sudah memenuhi rumah Panji, dan tangis pilu dari beberapa tetangga serta kerabat Panji yang sudah berada di rumahnya. Panji masuk perlahan ke rumahnya di tengah kerumunan warga. Beberapa warga dan kerabat yang sudah berjajar di dalam rumahnya ia lewati, serta beberapa kerabatnya menepuk pundak Panji dengan mengatakan, "Yang sabar ya, Ci.
Setelah tiba di kamar ibunya, ia melihat ibunya sudah tiada lagi. Sedangkan istrinya tetap setia menangis di samping mayat ibu Panji. Singkat kata, malam itu sekitar jam 11 malam, ibu Panji langsung dikebumikan. Sebut saja Retno untuk panggilan istri Panji. Ia masih sedih di malam kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumah Panji ikut menenangkan kondisi Retno. Saat itu kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba. Rumah mereka yang mewah kini diisi dengan kesedihan. Dari sorot mata yang sayu, dia kelihatan memikirkan ke depan tentang rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Pagi menjelang, tamu dari jauh yang baru tahu mulai berdatangan. Sedangkan keluarga yang menginap ikut membantu untuk acara keagamaan di malam hari. Hari terus berjalan sesuai arahannya. Di hari ketiga kematian ibu mertuanya Retno, ia tidur ditemani Mbak Asri. Malam hari setelah acara selesai, mereka membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam, sekitar jam 10. Retno dan Sri serta ketiga anaknya tidur berjajar di ruangan tengah beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Didi dan Panji sendiri setelah acara keagamaan langsung keluar berdua ke gudang karena ada banyak barang yang datang dan harus masuk stok malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang rumah. Duh Retno, iki ibu karo bapak. Panggilan ini berulang kali, sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan ini. Dengan kepala yang masih kantuk, ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut. Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu, dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur. Sampai akhirnya Retno menyibak pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening. Saat ia melihat keluar, tak ada apapun di belakang rumahnya, hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Dengan perasaan jengkel, ia memutuskan kembali untuk tidur. Tapi saat Retno baru berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul lagi. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai ini kedua kalinya. Saat terbuka tirai itu, ia mendapati kedua mertuanya sudah berdiri tepat di depannya menjadi pocong dengan kainnya yang lusuh dan compang-camping semua. Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca dengan mukanya penuh luka sayatan. Ya Allah, astagfirullah, bapak, ibu, ucap spontan Retno, serta tangan kanannya mengelus dada. Saat Retno masih beradu pandang mematung bersamaan dengan itu, bibir kedua mertuanya berucap bersamaan. Ingatkan suamimu, nak. Tengganya membuat bapak ibu menjadi seperti ini. Selesai mereka bicara, tubuhnya Retno masih tidak bisa digerakkan lagi karena tertegun. Dengan cepat rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuh membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa menangis sesenggukan. Saat Panji mendapati istrinya menangis, ia mendekat dan mengambil alih pelukan dari tangan Sri. Ada apa, Bu? Sudahlah, Bu, jangan nangis terus. Jam segini kok pada belum tidur? Retno masih terus menangis sesenggukan, tak menjawab apapun pertanyaan dari Panji. Di rumah Panji dan Retno kini mereka hanya tinggal berdua. Saat pagi sinar terik matahari mulai masuk ke dalam ruang tamunya. Mereka berdua duduk lama dalam keheningan dan pelukan. Sinar pagi menembus celah dan kaca di rumah Panji yang menghangatkan tubuh membuat perasaan Retno ingin memulai bicara serius kepada suaminya tentang kejadian semalam. Pak, kamu sekarang jujur sama saya. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari saya? Tanya Retno sambil menghapus air matanya. Tidak ada yang saya sembunyikan, Bu. Jawab Panji menatap istrinya serius. Jujurlah, Pak. Bentak Retno yang semakin menipis kepercayaan kepada Panji. Beneran, Bu? Maumu bagaimana? Kalau tidak percaya, sudah. Bentak Panji dengan kasar. Merasa pertanyaan Retno buntu, dia memutuskan untuk diam, hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu Retno membiarkan saja keras kepala suaminya daripada ribut-ribut di pagi hari.
karena ia sendiri sadar suaminya sebenarnya wataknya pemarah. Dan ia tahu juga bahwa Panji baru pulang belum sempat istirahat sama sekali. Setelah emosi keduanya mereda, Panji langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan mengurusi kelengkapan untuk acara rutinan nanti malam. Setelah siang hari, Panji pergi entah kemana tanpa pamit kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Panji dan melihat kondisi rumah sudah sepi, ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi kamar itu selalu terkunci dari luar dan kuncinya selalu dibawa kemanapun sama Panji. Sedikit memutar otak, istri Panji meminta istri Didin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah, sedangkan Sri disuruh untuk berjaga di depan rumahnya, takut kalau Panji tiba-tiba datang. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Retno secara perlahan naik anak tangga. Saat kepalanya sampai di depan jendela kecil satu-satunya, ia bisa langsung melihat isi kamar itu, meskipun hanya sedikit sumber cahaya dari jendela itu yang masuk melewati kaca bening berselip atas dan bawah. Perlahan mata Retno mulai mengamati seluruh isi dan sudut kamar khusus suaminya. Saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai kelambu transparan, betapa terkejutnya Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar menggunung di atas ranjang. Masya Allah. Tiba-tiba ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Kepala ular bergerak ke atas dengan menjulurkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno mengembalikan pandangannya untuk melihat isi dalam kamar, ia dikagetkan kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya, dengan lidah yang keluar masuk dari mulut ular besar itu. Seakan mulut ular besar mau memakan Retno hidup-hidup. Waktu mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia turun sampai akhirnya Retno terpleset dan jatuh dari tengah anak tangga. Aduh, astagfirullah Mbak. Sri pun segera membangunkan Retno. Dengan tubuh yang gemetar, Retno menceritakan apa saja yang tadi ia lihat. Tangisnya tak henti, dan tak hanya itu saja. Setiap malam Retno selalu dihantui oleh almarhum mertuanya. Tubuh yang kian kurus, tapi anehnya perutnya semakin mengeras dan membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasakan, karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal Panji keluar, Retno akan pergi ke rumah Sri meski sakit. Retno hanya untuk menumpang istirahat dan mencari teman, karena waktu itu ia benar-benar kesepian di rumah yang besar tapi menakutkan baginya. Hari ke-35 sejak kematian ibu Panji. Di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Didin untuk merawat dan menemani Retno di rumahnya. Sedangkan Panji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya. Didin sendiri ke sawah dan kebun Panji terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjaannya sebelum ke toko. Dari pagi Panji datang ke toko langsung duduk sendirian ruang administrasi di belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang. Saat Panji di dalam ruang yang sudah menunggu, 1 jam kemudian Rohan datang ke ruangannya sendirian. Seperti biasa, Rohan datang menagih uangnya kepada Panji untuk barang yang sudah terjual. Hari itu memang toko Panji tidak seberapa ramai, hanya 3-4 orang pengunjung. Dari kesemua pengunjung sudah dilayani oleh pegawai Panji yang berada di depan. Didin baru datang ke toko bangunan toko Panji, juga yang sampai saat itu digunakan untuk pusat mengontrol semua usaha. Setelah ia memarkirkan motor di depannya, ia melihat semua pegawai duduk-duduk dan melayani pembeli di depan semua. Didin berfirasat, di belakang sudah ada Panji dan Rohan. Karena rasa sungkan hal itu menjadi lumrah dilakukan para pegawainya, Didin langsung berjalan menuju ruang admin di belakang. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruang admin, Didin terhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Tiba-tiba ada suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruang admin. Apa? Kamu tega menumbalkan Erna? Bentak kasar Panji. Maaf Ji, aku terpaksa. Gimana lagi Ji? Karena masalahnya Nyi Ratu mintanya Erna. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus, setelah Erna mati, aku tidak boleh sama Nyi Ratu nikah lagi. Aku disuruh cuma melayani orangnya saja. Jawab Rohan yang bingung.
Erna waktu masih kerja di pabrik dulunya menjadi rebutan Panji dan Rohan. Karena Rohan berjanji mau segera menikahi Erna, akhirnya Panji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil teman karibnya. Didin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk karena rasa penasaran yang tinggi. Ia memilih duduk di sebelah ruangan admin dengan pelan di kursi plastik. Rasa penasaran Didin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruangan admin. Didin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan serta ballpoint untuk mengelabui para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi Didin terkesan sambil merekap hasil kerjanya. Tapi Didin fokus telinganya mendekati samping tembok ke ruang admin untuk mendengar dengan jelas. "Bohong kamu, Han," jawab Panji sambil melepaskan pelan tangannya di kerah baju Rohan. "Sumpah, Ji," jawab Rohan dengan keras yang meyakinkan Panji. "Kemarin malam aku didatangi lagi sama Nyi Ratu. Maunya minta adikku yang habis melahirkan. Kalau yang diminta adikku perempuan satu-satunya ini, aku benar-benar gak tega, Ji. Terus gimana ini, Ji? Aku bingung. Nyi Ratu sendiri aku janjikan 3 hari lagi. Sehabis aku memberi uang banyak kepada Susi asistenku itu." Curhat Rohan yang panjang. "Susi Aspri kamu sendiri tubalkan. Gila kamu, Han. Asli gila," jawab Panji kaget dan semakin acuh. "Apa? Memang kamu ini, Han? Habis Erna sekarang Susi?" celetuk Panji yang munafik. "Ya nggak tahu, Ji. Waktu aku bicarakan begitu, Nyi Ratu kelihatannya ya mau marah-marah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku nggak mau kalau adikku diambil," jawab Rohan. "Paling kamu punya pacar lagi ya? Makanya Nyi Ratu agak marah-marah kepadamu. Memang kamu bandel, Han," tebak Panji. Rohan hanya tersenyum kecil saja, serta menunduk sedikit dengan merasa malu di depan Panji. "Sudah, terserah kamu aja, Han. Aku sendiri ya ribet urusannya sama istriku," jawab Panji sambil memegangi kepalanya. "Kalau masalah uangmu belum lengkap. Masalahnya ini masih pagi, aku juga belum ke bank. Nanti sore saja uangnya tak antar ke rumahmu. Sekalian aku mau nitip buat pesan besi," pinta Panji. "Ya sudah, kalau begitu, Ci, saya mau balik dulu," jawab Rohan. Setelah pembicaraan mereka terhenti dan Didin yang sudah mengetahui sebagian apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung berjalan cepat ke depan toko. Didin membaur dengan pegawai yang sudah ada agar kedua temannya tidak curiga. Cukup lama Didin berbicara kepada beberapa pegawai yang juga bawahan Didin, sampai Rohan keluar ruangan dan berjalan melewati Didin. Didin yang belum melihat Panji keluar, ia dengan cepat menuju ruang admin. Dengan wajah kesal, benci, dan marah, Didin yang berjalan ke ruang Panji seakan mau membunuh tanpa ampun. Saat sampai di depan pintu, ia melihat Panji duduk bersandar di kursi empuknya dengan wajah gelisah. Didin tetap melangkah masuk dan langsung duduk di depannya. "Ci, mulai sekarang aku berhenti ikut kamu," kata Didin dengan tegas. "Lah, kenapa kamu, Din?" jawab Panji mulai kaget. "Tidak apa-apa, Ji. Aku ingin keluar saja dari sini," tegas Didin lagi. "Sebentar, Din. Ini sebenarnya ada apa dulu? Dan begini, aku paling mengerti kamu dari kecil," kata Panji meredakan keinginan Didin yang kuat. "Ya sudah, Ji. Aku sudah tahu sekarang kamu menumbalkan bapak ibumu buat harta seperti ini," terang Didin dengan menaruh tasnya di meja Panji. Panji yang mendengar pernyataan itu langsung terhenyak dan diam 1000 bahasa. Kebiadabannya selama ini telah diketahui oleh sahabat karibnya. Panji memikirkan bagaimana cara membujuk Didin dan membuat alasan yang masuk akal agar Didin menurut sama Panji kembali. Dia juga berpikir jika ada orang lain yang tahu akan kebiadabannya, bisa mendapat masalah yang lebih fatal. "Kamu tahu dari mana, Din? Jangan ngawur kalau bicara kamu," kata Panji. "Udahlah, ngaku saja, Ci. Aku juga habis dengar dari kamu dan Rohan. Kamu berdua itu sama-sama keterlaluan." Terocos Didin mulai membabi buta. Sebentar, Din. Tenang, jangan marah dulu," kata Panji. "Aku tidak marah, Ji.
Mulai sekarang aku keluar, jawab Didin dengan menaruh tas yang berisi buku-buku administrasi usaha Panji. Ia langsung berjalan cepat untuk keluar ruangan. Brak, suara bantingan pintu ruangan administrasi. Didin yang habis mengenakan sandal dengan cepat berjalan keluar toko. Din, Din, teriak Panji dalam ruangan. Tapi hanya suaranya saja, sedangkan ia tetap di dalam ruangan masih memikirkan cara untuk membujuk Didin. Didin berjalan cepat, sudah tak menghiraukan panggilan Panji lagi. Jalannya yang terburu-buru membuat sebagian pegawai bawahannya tertegun memandang curiga. Didin sudah tidak memperdulikan semuanya. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu pulang ke rumah dan memberitahukan semua ini kepada istrinya. Baru saja Didin memarkirkan motor di teras. Panji yang mengikutinya dari belakang sudah sampai di depan rumahnya. Didin sudah tak memperhatikan lagi dan langsung masuk ke rumahnya. Panji dengan cepat mengikuti Didin yang masuk ke rumah. Didin ditarik dan didudukan di ruang tamunya. Sudahlah Din, maaf, aku habis ini mau berhenti dari perguruannya Rohan, bujuk Panji dengan memelas. Didin hanya diam dan mendengar kata-kata dari Panji tanpa menyahuti. Dengan berbagai bujuk rayu dilontarkan Panji kepada Didin cukup lama, dan akhirnya Didin luluh juga. Keesokan harinya Didin didatangi Panji dari pintu belakang. Tanpa banyak bicara, Panji langsung mengajak Didin keluar agar istri Didin juga tidak curiga. Panji dengan cepat membonceng Didin dengan motornya dan menuju ke warung langganan mereka. Kondisi warung saat itu masih sepi. Panji mengajak Didin untuk duduk berdua di pojok agar suaranya tidak terdengar. Dalam sepinya warung, Panji berpesan kepada Didin nanti malam untuk menunggunya di rumah jam 8 malam. Rencananya mereka akan berangkat berdua ke rumah Kiai Sofyan. Kegelisahan Panji pun menjadi jadi karena istrinya semakin hari sakitnya semakin parah. Perutnya semakin lama juga semakin membesar. Tapi sekian kali di ronsen hasilnya semuanya normal. Dirasa sudah cukup Panji menyampaikan keluhan sebenarnya kepada Didin. Hari semakin sore, Panji mengajak pulang Didin karena ia mau mengantar istrinya check up rutin ke dokter. Malam semakin beranjak hingga jam 8 malam. Didin yang berbaring di kursi panjang teras rumahnya mulai gelisah. Berulang kali dia bangkit dari tidurnya. Langkah kakinya mondar-mandir dari depan ke belakang berulang kali. Sampai istrinya yang mengamati suaminya lama-lama pusing dibuatnya. Sebenarnya ada apa, Pak? Tanya Sri yang duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu. Didin masih tetap jalan keluar masuk, belum mendengarkan dengan serius pertanyaan istrinya. Ditanya itu harus dijawab. Seperti ayam ingin kimpoi, berputar-putar saja dari tadi, kata Sri semakin keras. Ini loh Bu, aku tadi pagi janjian sama Panji. Sampai sekarang sudah jam 8 belum datang, terang Didin gelisah tak tenang. Mau kemana lagi Pak? Tanya Sri penasaran. Ke tempatnya Pak Kiai Bu, jawab Didin. Ya sabar toh Pak, paling ya masih di jalan, terang Sri untuk menenangkan suaminya. Setelah mendapat suara peredaman dari istrinya, Didin tetap seperti semula. Kakinya masih mondar-mandir dengan resah. Didin sendiri tahu kebiasaan Panji. Meski dia pemalas, tapi kalau ada janji biasanya tepat waktu. Jarum jam terus berjalan sampai menunjukkan angka 9 lebih sedikit. Detik demi detik Didin lalui. Menunggu adalah hal yang membosankan dan paling ia benci. Sebab waktu terasa sangat lama. Dari ujung gang rumah Didin ada seseorang yang berjalan cepat di bawah lampu putih dengan tergopoh-gopoh. Didin yang melihat kejanggalan itu terhenti dan berdiri di depan teras rumahnya, memandangi dan mengamati dari kejauhan hingga sosok pria muda itu mendekat. Semakin jelas Didin melihat ternyata ia salah satu anak buahnya yang biasa bekerja di toko bangunan sebagai kurir. Pak, Pak. Oh, kamu Tojum. Tak kira siapa. Jalannya kayak orang kesetanan. Ada apa? Tanya Didin memberondong. Ini Pak. Pak. Ia tak bisa berbicara lancar karena masih shock dan bingung mau menyampaikan kabar. Sebenarnya ada apa Jum? Bicara yang jelas. Au, tak pukul kepalamu, ancam Didin yang gelisah. Ada orang tidak bisa bicara, kau malah dimarahin saja Pak,
diajak duduk dulu sini loh. Memang tidak mengerti sama sekali kamu ini, Pak. Saut Sri yang sudah berdiri di terasnya. Istri Didin yang mendengar keributan masuk rumah lagi dengan pengertian membawakan segelas air putih. Ia langsung menyeret tangan Jumain untuk duduk dahulu di teras rumahnya. Sudah Jum, bicaralah pelan-pelan. Tidak usah takut, sebenarnya ada apa kamu kesini terkopo-kopo begini, tumben? Kata Sri yang duduk di sampingnya. Begini Bu, Pak Panji sama Bu Retno kecelakaan di jalan raya. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Jelas Jumain dengan masih tergagap dan gemetar. Apa? Kecelakaan? Bendak Didin yang spontan dan kaget. Rumah sakit mana Jum? Tanya Didin yang kencang. Sabar dulu Pak, biar selesai dulu bicaranya Jumain iki loh. Tegas Sri yang berusaha menenangkan keadaan. Di rumah sakit umum Pak, tapi kata orang-orang tadi semuanya sudah meninggal. Jelas Jumain takut dengan menundukkan kepalanya. Gimana maksudmu Jum? Tanya Didin yang semakin tak percaya. Begini Pak, saya tadi lewat jalan raya, terus melihat Pak Panji sama Bu Retno sudah ditutupi tikar di mobil pick up. Mobil Pak Panji sudah hancur. Orang-orang yang selesai melihat Pak Panji sama Bu Retno katanya sudah meninggal semua. Jelas Jumain yang panjang dengan suara dan wajah sedih. Innalillahi wa innalillahi roji'un, gumam Sri dan Didin. Ayo cepat-cepat Jum, ayo anterin aku ke rumah sakit. Pinta Didin yang panik dan terkopo-kopo. Bu, sekarang kabari keluarganya Panji sama para tetangga. Aku ke rumah sakit dulu. Kata Didin cepat dan naik motor di jok belakang. Iya Pak, hati-hati, tidak usah ngebut Jum. Jawab Sri ikut bergegas berangkat ke tetangga untuk memberi kabar kematian Panji dan Retno. Saat itu juga Didin berangkat bersama Jumain. Mereka melajukan kendaraan dengan sangat kencang dan tak memperdulikan pesan istri Didin lagi. Setibanya ia di IGD rumah sakit, Didin langsung bertanya kepada petugas jaga. Dengan cekatan petugas jaga pun mengantar mereka. Didin yang tak percaya akan kabar kematian sohibnya. Tapi Didin berjalan setengah berlari dengan perasaan cemas serta jantung yang semakin berpacu dengan cepat. Dalam bayangannya ia hanya ingin memastikan kebenarannya dan semoga bukan Panji temannya yang meninggal. Tak begitu lama mereka berdua seketika sampai di ruang jenazah. Tulisan ruang jenazah sudah di depan menyambut Didin dan Jumain. Wajah layu dan pucat mulai membebani Didin. Perlahan petugas jaga membuka pintu dan langsung membuka kain putih yang menutupi dua jenazah suami istri tersebut. Tidak mungkin, kata Didin lirih dengan memegang kepalanya, dan kesadarannya saat itu juga mulai sedikit menurun. Didin menangis histeris dan lemas sehabis melihat temannya sudah menjadi mayat. Apalagi bagian tubuhnya keduanya di bawah kepala sudah hancur dan hampir putus. Didin yang tertunduk lesu hanya sedikit meneteskan air mata dan tubuhnya hampir pingsan. Sampai akhirnya dipapa pelan-pelan oleh Jumain untuk keluar dari ruang jenazah. Sabar Pak, bisik Jumain sambil memegangi tubuh Didin. Jumain mendudukkan sementara Didin di lorong rumah sakit untuk menenangkan sementara. Sesaat kemudian para petugas kamar jenazah menghampiri mereka yang masih duduk mohon izin kepada Didin untuk memperbaiki kondisi jenazah kedua temannya. Didin yang masih duduk hanya menganggukkan kepalanya. Selanjutnya ia segera dibawa Jumain dengan dipapa keluar untuk langsung pulang saat itu juga. Jumain sendiri takut kalau Didin semakin shock melihat temannya yang sudah meninggal. Malam itu kondisi Didin hanya diam, dengan tatapan kosong serta badannya sudah tak bertenaga lagi. Sampai di rumahnya Didin, ia langsung dibaringkan Jumain dibantu istrinya. Selanjutnya Jumain yang masih di rumah Didin menceritakan kejadian di rumah sakit tadi. Lepas itu Jumain pamit undur diri untuk pulang. Pagi hari di rumah almarhum Panji sudah semakin ramai orang mengaji dan silih berganti, sambil menunggu kedatangan kedua jenazah suami istri. Tak berapa lama mentari yang begitu terik, mobil jenazah datang dan segera menurunkan kedua jenazah tersebut. Suami istri ini langsung diletakkan di ruang tamunya. Kedua jenazah yang berada di ruang tamu sudah disucikan di rumah sakit.
Para kerabat dan warga sekitar langsung mencari air untuk bersuci. Didin yang masih berada di teras rumah Panji dihampiri Modern. Tiba-tiba Anwar mengusap muka Didin dengan tangan kanannya yang masih basah. "Lihat, sejatinya temanmu itu sekarang," kata Anwar berbisik kepada Didin. Maksudnya gimana weh? Jawab Didin lirih. "Jasadnya emang di sini, tapi ruhnya mereka sudah diambil oleh Ratu Blorong yang nantinya mereka akan diperbudak." Dek. Didin yang mendengar itu pun dibuat terkejut. Ia hanya bisa menangis. Ia tak bisa berbuat apa-apa lagi selain berdoa untuk keduanya. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi, bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.